Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Juwita Widianti dengan NIM 4111419046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus dengan materi Rule-Based Expert System, yaitu forward chaining dan backward chaining. Sebelum membahas contoh kasus, mari kita memahami materinya terlebih dahulu. Forward chaining merupakan sebuah metode inferensi yang dapat digambarkan secara logis sebagai aplikasi berulang dan modus ponens. Forward chaining adalah strategi implementasi yang populer untuk sistem pakar, sistem aturan bisnis, dan produksi. Forward chaining dimulai dengan data-driven yang berarti pada forward chaining, semua data dan aturan akan ditelusuri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, backward chaining. Backward chaining merupakan metode inferensi yang dilakukan untuk bidang kecerdasan buatan yang dimulai dengan pendekatan tujuan atau goal-oriented atau hipotesa. Kesimpulannya yaitu, forward chaining merupakan metode pencarian yang memulai prosesnya dari sekumpulan data atau fakta, lalu fakta-fakta tersebut akan kita olah menjadi sebuah kesimpulan atau tujuan yang kita inginkan. Sedangkan untuk backward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan, yang menjadi solusi dari permasalahan yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, mengenai kasus yang akan kita bahas yaitu seorang pasien ingin memeriksakan dirinya ke rumah sakit apakah dia menderita penyakit MAH. Dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dibutuhkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita akan memiliki variabel untuk memudahkan kita dalam penyelesaian masalah tersebut. Di sini terdapat variabel A, yaitu nyeri ulu hati, disertai sensasi terbakar di bagian dada. Lalu ada variabel B, yaitu mual saat atau setelah makan. Selanjutnya variabel C, yaitu perut kembung dan terasa penuh. Lalu variabel D, yaitu sering sendawa. Selanjutnya ada variabel E, yaitu naiknya asam lambung. Lalu ada variabel F, yaitu rasa panas pada bagian perut atas. Dan variabel G, yaitu menderita penyakit MAH. Dalam penyelesaian permasalahan atau kasus tersebut, kita juga membutuhkan fakta yang dapat membantu kita. Nah, dalam kasus ini, kita mempunyai fakta yaitu pasien mengalami nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada dan mual saat atau setelah makan. Selain fakta dan variabel-variabel yang kita miliki tadi, kita juga akan memiliki rules atau aturan yang dapat membantu kita dalam penyusunan forward chaining dan backward chaining. Rules atau aturan yang pertama yaitu if pasien merasakan perut kembung dan terasa penuh and nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada dan rasa panas pada bagian perut atas. Lalu untuk aturan yang kedua yaitu if pasien mengalami nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada and mual saat atau setelah makan dan naiknya asam lambung. Selanjutnya, rule yang ketiga, yaitu if pasien mengalami naiknya asam lambung dan sering sendawa. Lalu, rule yang keempat, yaitu if sering sendawa and mual saat atau setelah makan, dan perut kembung dan terasa penuh. Dan terakhir adalah rule yang kelima, yaitu if pasien merasakan rasa panas pada bagian perut atas dan menderita penyakit MAH. Nah, dalam penyelesaian kasus ini,
kita akan menyederhanakan terlebih dahulu rule-rule yang telah kita miliki tadi menjadi dengan variabel yang ada. Seperti rule yang pertama adalah if pasien merasakan perut kembung dan terasa penuh, and nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar bagian dada, dan rasa panas pada bagian perut, maka akan berubah menjadi if C and A dan F. Selanjutnya untuk rule yang kedua yaitu if pasien mengalami nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada, and mual saat atau setelah makan, dan naiknya asam lambung, maka akan berubah menjadi if A and B dan E. Lalu rule yang ketiga adalah if pasien mengalami naiknya asam lambung dan sering sendawa. Setelah kita sederhanakan, rule yang ketiga akan berubah menjadi if A dan D. Selanjutnya, untuk rule yang keempat, if sering sendawa, and mual saat atau setelah makan, dan perut kembung dan terasa penuh, maka akan berubah menjadi if D, and B, dan C. Lalu untuk rule yang terakhir atau rule yang kelima, kita miliki if pasien merasakan rasa panas pada bagian perut atas dan menderita penyakit MAH. Maka kita sederhanakan menjadi if F dan G. Lalu tadi kita juga memiliki fakta yang akan membantu kita untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu faktanya pasien mengalami nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada dan mual saat atau setelah makan. Setelah disederhanakan, maka faktanya akan berubah menjadi A dan B bernilai true atau benar. Lalu kita mempunyai goal atau tujuan yaitu G bernilai true, yaitu pasien menderita penyakit MAH. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan kasus yang ada dengan metode forward chaining. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa forward chaining merupakan metode pencarian yang memulai prosesnya dari sekumpulan data atau fakta, lalu data atau fakta untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Langkah-langkahnya kita cari A dan B, yaitu fakta yang kita miliki dalam if. Pada rule yang disediakan, maka fakta A dan B terdapat pada rule yang kedua. Maka langkah-langkah yang pertama adalah if A and B dan E menjadi fakta baru yang dapat membantu kita untuk penyelesaian berikutnya. Kita cari if E berdasarkan fakta baru yang kita dapatkan pada rule kedua, yaitu terdapat pada rule ketiga, yaitu if E dan D. Lalu kita cari if D, yaitu fakta baru yang kita dapatkan sebelumnya, terdapat pada rule yang keempat, yaitu if D and B dan C, dengan D adalah fakta baru pada rule yang ketiga, dan B adalah fakta yang kita miliki. Maka akan menjadi C, dan C akan menjadi fakta baru yang membantu kita untuk penyelesaian langkah selanjutnya. Selanjutnya ada rule yang pertama, yaitu if C and A dan F, dengan F adalah fakta baru. Lalu kita mencari if F yang terdapat pada rule yang kelima, yaitu if F dan G. Dengan G akan menjadi fakta baru dan G adalah goal yang kita cari. Maka pasien menderita penyakit MAH adalah benar atau terbukti bahwa G adalah true. Dengan A dan B adalah fakta baru, yaitu pada langkah pertama, dan langkah terakhir adalah kita mendapatkan goal atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, jika langkah-langkah tadi digambarkan pada pohon fakta, maka akan menjadi seperti berikut. Di sini terdapat A dan B merupakan langkah awal, dengan A dan B adalah fakta yang kita miliki. Lalu variabel E, variabel D, variabel C, dan variabel F adalah fakta-fakta baru yang tercipta dari langkah-langkah yang kita lakukan pada forward chaining. Lalu akan mendapatkan hasil variabel G, yaitu pasien menderita penyakit MAH.
Selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan metode backward chaining menggunakan kasus yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa backward chaining itu merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan, yang berarti langkah-langkah backward chaining itu berkebalikan dengan langkah-langkah forward chaining. Maka yang pertama adalah rule yang kelima atau if F then G, karena G adalah goal atau langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita melakukan penyelesaian dengan metode backward chaining. Selanjutnya kita cari then F dari if F yang ke rule kelima. Kita dapatkan pada rule yang pertama yaitu if C and A then F. Selanjutnya kita cari, di sini diketahui if C maka kita cari then C, yaitu terdapat pada rule yang keempat, if D and B then C. Lalu di sini diketahui if D, maka kita cari then D, karena B adalah fakta yang kita miliki. Terdapat di rule 3 yaitu if E then D. Lalu langkah yang terakhir yaitu rule yang kedua, yaitu if A and B then E. Terlihat bahwa langkah-langkah tersebut berkebalikan dengan forward chaining, dimulai dari tujuan, goal atau variabel G, dan berakhir dengan fakta yang kita miliki yaitu variabel A dan B. Nah, untuk backward chaining sendiri, pohon faktanya seperti berikut, dengan G adalah tujuan, lalu variabel-variabel F, C, D, dan E adalah variabel fakta baru, lalu yang terakhir adalah A dan B, fakta yang kita miliki. Maka, tujuan kita tercapai, yaitu pasien menderita penyakit MAH bernilai true atau benar. Terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi kali ini ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.